Oke, oke. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Ntar, ambil minum dulu ya. Ambil minum dulu. Terus apa lagi ya? Oh, HP yang satunya lagi. Tunggu. HP yang satunya lagi. Oke. Wah, wah, juga. Apa itu? Ntar ya. Kita lagi persiapkan segala-galanya. Nah, sebentar ini disetting dulu ya. Sebentar. Sebentar nih autolocknya kena. Kita setting menjadi never dulu. Autolock never. Oke. Nah, di sini. Tapi sesuatu yang oke, kita baca komen-komen Anda dari atas ya. Tapi kita belum berdoa ya. Malam-malam juga kita mau lihat dulu. Wah, ini menarik dari metafisika sebagai ex devil worship. Saya bersyukur Anda menolong banyak orang untuk menjauh satanisme ya. Terima kasih ya. Mimin juga bersyukur kamu ternyata sudah menjadi ex. Tadinya Mimin gentar dan ketakutan kalau kamu ternyata masih menjadi worshipernya dari sisi dia. Waduh, kita bisa tempur di udara nih gitu kan ya. Puji Tuhan sudah ex juga. Tuhan baik ya. Bisa sharing bagaimana dilepaskan dari semua itu. Ya, tentu sharing nanti akan menjadi sebuah peneguhan iman bagi teman-teman kita yang ada di sini juga. Ya, apakah sharing di ketik-ketik di komen di bawah atau bikin video sendiri? Nanti boleh mention Mimin ya. Oke. Sebentar kita lihat dulu sebelum kita mulai dengan doa ya. Semangat terus kakak, semangat, puji Tuhan. Ya. Tapi ada hal yang lucu ini. Kok tadi ya.
Apa yang satunya yang lagi masih belum bisa follow live-nya akun ini. Ini mesti gini-gini nih tangan ini ya. Kalau enggak di ban oleh TikTok, dianggap tidak ada pergerakan. Hahaha. Apakah masih satu aliran sama Mongol, Kak? Apa yang namanya aliran ya? Ya enggak sih. Ya secara sama-sama percaya kepada Kristus, yes. Tapi kalau namanya ada aliran-aliran lain, mungkin yang satu aliran udara, yang satu aliran laut gitu kali ya. Saya dari Legium Timur, saya diasuh oleh Leviathan. Wow, keren, mantap. Nanti bisa sharing-sharing tuh. Bagaimana ceritanya ya. Sampai bisa mengalami pelepasan, pasti menarik. Pasti banyak teman-teman yang ingin mendengarkan pengalamannya. Ya, di sini secara spesifik Mimin bersama tim tidak menceritakan tentang apa ya, sebentar ya, maksudnya tentang bentuk-bentuk kelompok-kelompok penyembahan kepada setan, intinya gereja setan dan sebagainya. Enggak, kita lebih bercerita tentang demonologi, yaitu ilmu tentang demon dan bagaimana mengatasinya secara Kristen. Secara lebih spesifik adalah seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik sejak zaman dahulu kala, begitu ya. Nah, tapi jika ada teman-teman yang ternyata sudah punya pengalaman, pernah terlibat di situ, pernah bergumul di situ, pernah begitu intens, bahkan pernah menjadi pelaku dan mencari korban juga, begitu kan. Nah, pada akhirnya ditarik Tuhan Yesus untuk meninggalkan itu semua, ya tentu juga itu bakal menjadi menarik ya. Ya. Ya, HP Bening satunya lagi nggak bisa ngikutin live. Kemana ya? Apa kita mesti doa dulu kali ya, baru dia mulai bisa. Sebentar ya. Sabar, sabar. Belanda masih jauh. Ya, begitulah. Sebentar. Baik. Ini kenapa ya? Ya, segera gerak. Sebentar ya, teman-teman semuanya. Harap bersabar. Kita aja belum doa ini. Nah, kita berbicara tentang taktik setan ya. Oh, ini sudah, kemarin sudah ini. Sepertinya ini yang belum. Setan keputus asaan ya. Oke, sebelumnya kita doa dulu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu,
dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama pada malam ini ketika kami berkumpul bersama dalam live demonologi. Bebaskan kami dari roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkan agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putra tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati namamu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, malaikat agung Mikael berperanglah bagi kami pada malam hari ini. Para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah bersama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua, apa kabar? Pasti baik-baik semua adanya ya. Nah, hari ini adalah akhir daripada buku demonologi yang berjudul Diary of an American Exorcist, karya daripada Monsignor Stephen G. Rossetti, seorang uskup, seorang demonolog, dan juga seorang psikolog. Ya, kita akan mengakhiri buku itu pada malam hari ini ya. Tentunya yang sudah ikut live sejak buku pertama, sejak halaman pertama maksudnya, atau buku sebelumnya, yaitu bukunya almarhum Father Gabriel Amort, pasti lebih dicerahkan lagi ya tentang eksorsisme, deliverance, tentang apapun yang terhubung dengan demonologi. Dan pasti kalian sudah sedikit banyak semakin mengerti bahwa betul pertempuran kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia gelap di udara. Nah, jadi kita dikasih pengetahuan, diceritakan tentang pengalaman, di-sharingkan daripada orang-orang hebat ini, seorang penulis, tetapi terlebih lagi adalah seorang pelaku daripada eksorsis dan deliverance. Dan itu semakin meneguhkan iman kita bahwa kita berada di jalur yang benar atau on track dalam perjalanan menuju tanah air abadi di surga nanti. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-kuasanya, dengan anugerah-anugerahnya, mukjizat-mukjizatnya yang tidak pernah meninggalkan kita. Salah satunya adalah pengusiran setan, selain tentunya penyembuhan dan sebagainya. Dan itu yang selalu menyertai pengalaman daripada para pelayan-pelayan Tuhan, daripada mereka ini, yang orang-orang yang sungguh percaya. Oke, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita membahas tentang Demons of Despair. Apa itu artinya, Min? Artinya adalah setan keputusasaan. Ya, adakah setan keputusasaan ini? Ada, ya. Tentu saja ada ya. Ya. Masih belum bisa nih akun Mimin nih. Bentar. Akun yang satunya lagi maksudnya. Oke, baik. Ketika Gary ini nama salah satu korban juga yang minta doakan oleh tim mereka ini, datang untuk sesi-sesinya, begitulah. Dikatakan di sini, kamu dapat memotong perasaan putus asa di sekitarnya dengan pisau, dan itu sangat gamblang.
Maksudnya apa ya? Oke, kita dengarkan ya. Apa maksudnya di sini? Si Gary ini selalu dikatakan berjuang sedikit, selalu dengan masalah keputusasaan. Biasanya seperti itu. Tapi kali ini sangat kuat perjuangannya. Jadi ada sebuah pikiran terlintas di kepalaku, kata Monsignor Rossetti ini. Jangan coba-coba memujuknya, tapi doakanlah dia darinya. Maksudnya apa itu? Jadi kami segera pergi ke sesi pengusiran setan, maksudnya kita langsung saja memulai sesi eksorsis, begitu kan, yang intens. Dan pada akhirnya keputusasaan dari dalam diri Jerry lenyap, dan dia kembali kepada dirinya yang damai. Nah, dikatakan di sini, as a psychologist, nah dikatakan sebagai seorang psikolog, ya, saya biasanya berusaha agar orang-orang memahami perasaan mereka dan memiliki perasaan tersebut, begitu maksudnya. Own their feeling. Kalau mereka nggak mengalami tersebut, mereka cenderung akan mengisi emosi mereka, dan kemudian emosi itu keluar atau muncul secara sideways. Jadi seperti sebuah efek samping begitulah. Dalam segala macam cara disfungsional. Nah, seperti akhirnya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, pornografi, seks, perilaku buruk, dan banyak lagi. Jadi seperti ada sebuah kekosongan dalam diri mereka itu ya. Dan ini terutama berlaku untuk apa yang orang sebut sebagai negative emotions, emosi yang negatif. Seperti kemarahan, sakit hati, kebencian, dan emosi yang lebih gelap, yaitu keputusasaan. Kita manusia perlu belajar mengelola emosi yang lebih sulit ini. Nah, ini secara psikologis juga dipantau ya. Secara psikologis mau dilihat juga, supaya diagnosanya lebih lengkap. Bukan hanya secara dia monolog, tetapi juga secara kejiwaan. Oke, baik. Sebentar. Kenapa masih belum bisa ya? Kenapa ini? Ya, maksudnya adminnya nggak bisa masuk. Nggak bisa lihat live-nya gitu. Kenapa ya? Di tempat kalian bagaimana? Aman-aman saja? Oke, takutnya nggak bisa baca ini sih, message sih. Jadi kalau disentuh malah dia turun naik. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Now I have to make an adjustment in my thinking. Sekarang saya harus membuat penyesuaian dalam pikiran saya. Sebagian besar waktu, apa yang saya katakan itu benar. Jadi maksudnya sebagian besar apa yang saya katakan itu benar. Namun ada kalanya emosi orang tersebut tidak berasal dari jiwa mereka. Mereka berasal dari bowels of hell, dari perut neraka.
kata Monsignor Rossetti. Atau lebih mungkin, orang tersebut mungkin merasakan sedikit emosi negatif ini, dan kemudian setan membesar-besarkannya. Nah, jadi dia mengalami ketempelan ya. Dalam arti, bukan murni daripada si orang yang bersangkutan, tetapi ditambah-tambahin, dibesar-besarin oleh setan. Jadi memang misalnya si Gary ini atau ada korban yang pernah dibawa sampai kepada keputusasaan yang ekstrim, sampai mau bunuh diri. Nah, bisa jadi sebelumnya dia cuma mengalami sedikit kekecewaan, keputusasaan, kemudian memutuskan mungkin untuk mengurung diri, mengisolasi diri, tidak mau ketemu sama orang, begitu kan? Nah, kemudian karena dia menjauh dari segala-galanya, termasuk menjauh dari doa, dari gereja, bahkan orang-orang terdekatnya seperti orang tua nggak mau cerita. Nah, si makhluk ini kemudian bisa menunggangi, bisa menempeli, dan membesar-besarkannya lagi. Untuk kasus yang lebih buruk, ya, si korban akan mendengar suara secara audible di kupingnya. Seperti ini, biasanya kata-kata mereka seperti ini, untuk menjebak manusia ya. Kamu tidak berharga, kamu lebih baik mati saja, kamu beban keluarga. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang dikipas-kipasin. Ya. Untuk kasus yang lebih ekstrim begitu, sampai mendengar suara secara audible. Oke, jadi begitulah. Intinya dia punya sedikit emosi, kemudian ditambah-tambahi. Oke, this is only make sense, ini hanya masuk akal. Saat setan hadir, mereka kemudian menginfeksimu dengan jiwa jahat mereka. Mereka tenggelam dalam narsisme, ketakutan, paranoia, kemarahan, dan ya, keputusasaan. Nah, jadi dikatakan di sini untuk alasan yang baik, ya. Inferno-nya Dante, ya, ini kisah sebuah buku ya. Jadi Dante ini menulis buku tentang inferno atau neraka. Mungkin ada yang pernah baca bukunya, bukunya cukup terkenal. Pernah diulas oleh beberapa TikToker juga. Nah, jadi untuk alasan yang baik, inferno-nya Dante atau nerakanya Dante telah menuliskan di atas gerbang neraka. Dikatakan apa? Abaikan semua harapan. Kamu yang masuk ke sini. Ya, jadi setelah secara definitif menolak Tuhan, iblis yang terkutuk selamanya menolak sumber sejati dari semua harapan. Ya. Jadi, tidak ada pengharapan di neraka. Juga tidak ada pengharapan di dalam hati si iblis. Mereka sudah tidak punya masa depan, dan mereka sudah ditentukan untuk kebinasaan suatu hari nanti. Jadi keberadaan mereka di bumi, dalam tanda petik, bisa dimanfaatkan untuk menguji dan memurnikan manusia. Jadi ambillah ujian-ujian tersebut dan menangkan. Jadi kita bisa pakai mereka untuk pakai dalam tanda petik ya, untuk menguji diri kita sendiri, kesetiaan kita, ketabahan serta kekuatan kita di tengah penderitaan dunia ini. Dari godaan-godaan untuk putus asa, bunuh diri, atau melakukan dosa yang lain. Jadi, ketika kita berhasil mengatasi itu, kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan seperti kata pepatah, apa yang tidak membunuhmu menjadikan engkau lebih kuat. Jadi hal-hal seperti ini pun sesuatu yang sebenarnya jahat, tapi bisa kita ambil hikmahnya, begitulah. Dan itu membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang terjadi selama sesi pengusiran setan, ya. Dan transformasi dari keputusasaan menjadi harapan adalah salah satunya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan ya. Seperti kata Mazmur, kau telah ubah ratapku
menjadi tari-tarian. Kau telah bukakan kain kabungku. Itu nampak sekali. Kalau kalian pernah ikut doa pelepasan atau deliverance, atau mungkin bahkan pernah dilibatkan dalam sebuah sesi eksorsisme, walaupun nggak sembarang orang ya yang dilibatkan dalam pelayanan seperti ini ya, tapi itu nampak jelas mereka yang awalnya datang dengan wajah yang gelap, dengan aura yang gelap gitu ya, ketika dilepaskan mereka pergi dengan sukacita. Wajahnya, auranya itu sudah berbeda. Itu nampak sekali. Tidak jarang ya mereka bercerita, mereka mengatakan, kok saya lebih ringan sekarang ya? Kok saya damai ya? Sukacita ya? Begitu. Jadi perubahan-perubahan tersebut sungguh-sungguh mereka alami. Ya, seperti yang bisa kalian tonton di VT-VT Mimin ya, di testimoni-testimoninya, lihat di playlistnya, atau di video-video terbaru itu kesaksian mereka yang ketika didoakan ada yang disembuhkan, ada yang dibebaskan dari kuasa kegelapan, begitu bilangnya. Nah, kalau kalian pantengin video yang ada seorang bapak itu yang nyimpan jimat, dia cerita itu kan, nanti dilihat ya setelah live ini selesai, lihat dua video terbaru Mimin yang tentang testimoni. Itu ada seorang bapak yang waktu kita pelayanan itu dia masih nggak percaya ya, masih nggak percaya bahwa dipikirnya jimat itu baik karena yang dia dapat adalah jimat perlindungan. Jadi bukan untuk menyakitin orang katanya, hanya untuk melindungi badan. Nah, bilangnya begitu. Nah, tapi ternyata ketika didoakan bentrok sama kuasa Tuhan. Nah, kalau demikian adanya itu dari mana dan dari siapa? Perlindungan dalam tanda petik itu, kan begitu. Nah, lucunya begitu dia sudah mulai percaya ya ketika didoakan, kemudian dia akhirnya pulang mengambil jimatnya sebentar ya untuk dibawa kepada tim. Begitu didoakan pingsan ya. Sebelumnya ketika dia didoakan pertama kali ya, sebelum dia ambil jimatnya pingsan, maksudnya resting in the spirit. Jadi dia tumbang begitu kan. Begitu dia sadar, dia ambil jimatnya keluar, dia pergi ke rumah, balik lagi ke tempat mendoakan itu, didoakan sekali lagi, pingsan lagi. Jimatnya dibuang. Nah, hal yang menarik dia ungkapkan ya, ketika semuanya sudah selesai, diceritakan bahwa kok sekarang saya merasa, itu videonya Mimin potong supaya nggak kepanjangan, tapi dia bilang begini, setelah didoakan kok saya merasa saya lebih cerdas ya, pikiran saya terang sekali katanya. Coba dia ngomong gitu loh. Dan badan saya menjadi lebih ringan. Artinya apa? Selama dia pegang barang itu, otaknya dibutukin, matanya digelapin, terus tubuhnya dibuat menjadi tidak damai sejahtera. Nah, begitu. Dan cerita ini bukan hanya muncul dari satu orang ya. Rata-rata mereka yang pegang jimat, yang ikut ritual yang aneh-aneh di luar Tuhan Yesus, yang apakah tergabung kepada gereja setan atau ritual-ritual seperti itulah, pasti mengalami sesuatu. Sering mimpi buruk itu sudah pasti. Ditempelin roh halus itu sudah pasti. Otaknya digelepin, suka mikirin negatif-negatif, itu sudah pasti. Tidak ada terang Roh Kudus di situ, tidak ada damai sejahtera dan sukacita di situ. Ya, dan semuanya diarahkan kepada kebencian dan keputusasaan. Walaupun dibilangnya adalah jimat yang baik, jimat untuk perlindungan, begitu kan bahasanya ya. Min, kemana aja nih, aku kangen ya, di sini-sini aja Mimin, kamu yang jarang mengunjungi Mimin. Oke. Ya, Leviathan di selatan kan kak? Wah, berarti jreng, ada apa nih? Kau tahu banget sih Jonathan. Oke. Nah, seperti itu ya. Beberapa kesaksian ya. Saya sering melihat cahaya pengharapan Tuhan bersinar sekali lagi di wajah orang yang kerasukan, yang
kadang-kadang dimulai dalam lumpur keputusasaan setan. Jadi sinar itu kembali ketika orang tersebut dilepaskan. Oke. Saat bergulat dengan perasaan kelam keputusasaan, ya, orang seringkali membutuhkan seorang psikolog. Tetapi ada kalanya hanya pengusir setan yang akan melepaskan dia. Nah, jadi maksudnya dalam beberapa kasus baik juga orang sebelumnya ya, maksudnya begini, ketika ada orang yang datang minta doa dengan keluhan ini dan itu, ya kita boleh bertanya ini dan itu juga. Salah satunya, sudah ke psikolog belum? Atau sudah sakramen pengakuan dosa belum? Nah, kalau dia belum melakukan itu, kita giring ke sana. Kita mau lihat bagaimana hasil diagnosanya. Nah, begitu ternyata dia merasa tidak ada perubahan dan dia merasa menurut dia ini bukan gejala psikologis. Apalagi begitu dia cerita, saya barusan mungkin pergi ke dukun atau barusan ikut ritual ini itu atau saya punya jimat. Nah, ada indikasi ini hal yang lebih daripada gejala medis maupun psikologis. Nah, kemudian setelah itu kita arahkan ke sakramen tobat untuk membuat doa pelepasan menjadi lebih ringan. Kemudian setelah selesai baru kita doakan. Itu mantap sekali. Setelah sakramen tobat, ketika kita doakan pelepasan itu mantap sekali. Cenderung lebih mudah doa pelepasannya ya. Apalagi untuk kita yang bukan imam atau awam atau bukan pastor eksorsis ya. Jadi kalau ada teman-temanmu yang merasa begini begitu, merasa dikerjain, merasa disantet atau merasa aneh dalam hidupnya, dalam tanda petik ya, terus gangguan astral atau intervensi kuasa kegelapan, diarahkan ke sakramen tobat dulu. Itu baik. Ya. Nah, sekarang baru bisa. Oke. Bagaimana? Apakah layarnya lumayan jelas? Oke. Wounded in spiritual combat. Terluka dalam pertempuran spiritual. Oke, it was a particularly ugly session. Ini adalah sesi yang sangat buruk. Setelah berbulan-bulan sesi pengusiran setan, saya kemudian pada akhirnya memiliki nama si pemimpin iblis tersebut. Nah, jadi maksudnya setelah beberapa kali sesi, ketika setan sudah melemah, kita bisa, bukan kita, nggak boleh sembarang ya. Si pastor eksorsisnya bisa mengatakan, sebutkan siapa dalam nama Yesus, sebutkan siapa namamu. Jadi boleh meminta nama seperti itu. Dan ketika mereka sudah mulai lemah, mereka akan kasih nama mereka. Ketika namanya sudah diketahui, lebih mudah untuk mengusirnya. Nah, saya kemudian mendekati si yang kerasukan tersebut, sekitar 2 kaki jaraknya, dan langsung menatap kepada mata iblis. Dikatakan mata iblis karena kalau kalian melihat mata daripada orang yang kerasukan ya, itu matanya sangat-sangat menunjukkan kemarahan dan kebencian. Itulah mata iblis. Itu representasi dari kebencian mereka, keinginan mereka untuk menghancurkan manusia, dan kemarahan yang luar biasa. Begitu. Sekali-sekali berdoalah semoga suatu hari kamu mengalami peristiwa ini ya. Berada satu ruangan dalam sesi doa pelepasan. Ya. Begitu dia. Tapi seringkali kalau beradu mata begitu, banyak juga mereka yang takut. Akhirnya kabur dan lari. Nah, kalau itu terjadi, biasanya setannya yang tertawa karena merasa menang.
setan sepenuhnya terwujudnya. Dari mata itu kita bisa melihat wujud neraka. Itulah intinya, ya. Jelas, min, puji Tuhan. Dengan menggunakan nama si pemimpin iblis tersebut, saya memerintahkan mereka dalam nama Yesus untuk pergi. Nah, jadi ada secuil-secuil kebenaran lah dalam film-film eksorsis itu, ya. Jadi kalau setan sudah mulai mengungkapkan namanya, berarti dia sudah mulai melemah. Nah, ketika kita sudah dapat namanya, bisa kita usir atau kita tengking dalam nama Yesus. Tinggal tunggu waktu aja mereka akan kabur. Ini untuk kasus-kasus yang besar. Untuk kasus-kasus yang besar, nggak bisa cukup sekali sesi. Beberapa kali sesi. Nah, setelahnya kemudian pun masih belum bisa dikatakan pulih si korban, ya. Karena mesti dipulihkan lagi lewat doa penyembuhan batin. Jadi psikologisnya juga mesti dipulihkan juga. Nah, jadi kita mau mendiagnosa, memahami manusia secara keseluruhan, jiwa dan raga, baik dari sisi spiritual maupun juga sisi fisik, dan penyembuhannya juga seperti itu, harus juga full. Itulah baik jika ilmu demonologi kerjasama dengan medis dan psikologi. Begitu, ya. Nah, they didn't budge. Maksudnya mereka enggak bergeming, gitu. Min, kalau roh jahat yang namanya Leviathan itu ada apa enggak ya? Ada. Nah, coba cek di Alkitab. Nanti ditulis ayatnya, ya, di komen, ya, untuk PR. Thank you yang udah live, yang udah like, yang udah komen, yang udah share, bahkan yang udah kasih gift, ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, ada beberapa nama seperti Asmodeus, Agares di Alkitab, ya. Ya, terutama di Alkitab yang ada Deuterokanonikanya. Juga nggak semua nama-nama setan ada di situ, nggak semuanya, ya. Karena Alkitab tidak khusus mencatat nama setan, ya. Alkitab kan menceritakan sejarah keselamatan yang dikerjakan Tuhan mulai dari kejatuhan manusia pertama hingga kebangkitan Kristus. Jadi memang tidak menceritakan tentang setan, bahkan ngelis nama-namanya. Jadi setan-setan besar beberapa saja yang ditulis di situ. Nanti dalam prakteknya ada lagi nama yang namanya Abizau, apalagi lah, begitulah. Ya, nggak perlu tahu juga kita, ya. Yang penting kita usir aja dalam nama Yesus. Beres. Nah, ternyata mereka nggak bergeming, kata si Monsinyur Rossetti tersebut. Setan-setan tersebut belum cukup lemah untuk diusir. Dan masih memiliki banyak petarung tersisa di dalamnya. Jadi ternyata masih cukup banyak. Diperintahkan dalam nama Yesus, pakai nama si pemimpinnya masih belum bergeming juga. Bahkan dikatakan di sini dengan suara serak, mereka bahkan mengejekku, gitulah. Saya dapat mendengar dan merasakan kejahatan di ruangan tersebut. Mereka menjijikkan dan penuh dengan kotoran. Saya berusaha untuk tidak mendengarkan. Nah, jadi kalau kalian pernah face to face dengan doa seperti ini, ya, itu suaranya seperti orang ramai loh. Kadang gantian ngomongnya. Siapa gitu. Lebih seru lagi kalau misalnya 7 atau 8 orang kerasukan gitu. Jadi setannya masing-masing bisa kayak ngobrol. Nah, Mimin cerita gini, nanti teman-teman salah tafsir, dipikirnya, oh ternyata menyenangkan sekali ya, doa pelepasan atau eksorsis, kita bisa lihat setan ngobrol. Jangan disalah tafsir, ya. Ya, tentu tetap suasana di ruangan tersebut panas dan penuh dengan rasa peperangan. Bukan sesuatu yang sama sekali untuk ditonton. Tapi jika kita hadir situ, ya harus berdoa. Tidak boleh ada yang lengah, ya. Untuk mereka yang tidak di depan sebagai pendoanya, paling nggak di belakang doa. Apakah rosario, ataukah puji-pujian dengan menyebut nama Yesus dengan setengah suara. Nggak boleh terlalu ribut. Supaya kata-kata daripada si pendoa bisa didengarkan di kuping si
korban karena ada setan jenis tertentu yang terutama jenis setan apa sih namanya ya? Nanti akan diterangkan mungkin. Jenis setan tentu yang sengaja menutup kuping si korban agar tidak mendengar itu ada. Sehingga si pendoa terpaksa harus bilang dalam nama Yesus, setan budek atau setan ngantuk. Nah, itu. Mungkin kalian pikir lucu gitu ya, tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi. Oke. Ketika kita tunjukkan salib, salib yang sudah diberkati tentunya, atau Alkitab, Al Rosario, atau ikon-ikon suci, mereka sengaja menutup mata. Sengaja. Sering kali. Terus ketika kita berdoa, mereka sengaja menutup kuping. Sering kali. Ya, bukan keinginan daripada si korban yang bersangkutan, tetapi roh jahat tersebut yang membuat hal ini terjadi supaya mereka tidak mendengarkan doa pengusiran dan tidak segera dikalahkan. Jadi si pendoa harus melakukan doa perintah dengan jenis tertentu, begitulah. Saya mencoba untuk tidak menjadikan ini sebagai pertarungan pribadi. Jadi saya bersembunyi di belakang nama Yesus dan melakukan segalanya dalam namanya. Yesuslah yang mengusir setan, bukan saya. Tapi memang agak sulit. Berada hanya dikatakan di sini apa? 24 inci jaraknya dari iblis yang sedang mengamuk. Sorry, ceguan. Setan menganggap semua ini menjadi pertarungan pribadi, seperti yang selalu mereka lakukan, dan memfokuskan kekerasan mereka yang mendidih kepada saya. Nah, kita ingat sebelumnya ya, dua hal yang dilakukan setan ketika terjadi pertempuran seperti ini. Pertama adalah berusaha, yang kedua dulu deh. Yang kedua adalah berusaha untuk mengganggu fokus kita. Dia akan buat apa saja supaya kita nggak fokus. Ya kadang lucu juga kadang-kadang, sehingga kita tertawa. Ya kadang ngamuk dan sebagainya. Yang paling parah membuka dosa-dosa orang ya. Nah, tapi itu belum separah yang pertama. Apa itu? Berusaha bagaimanapun caranya bisa menggagalkan panggilan daripada pastornya. Atau menghancurkan tim pelayanan yang sedang mendoakan. Nah itu dia. Ini lebih halus lagi mainnya dia. Ya, bisa jadi bukan hanya pada saat sesi, pada saat praktek mendoakan, setelahnya tim mulai dirasuki pikiran, pingin saling menyalahkan, pingin menjadi tinggi hati atau rendah hati, atau ada pikiran-pikiran tuh kan gara-gara saya mendoakan, saya menjamahnya, dia dilepaskan. Yang lain mana bisa hal-hal seperti ini, diarahkan kepada keagungan diri, kesombongan diri. Sementara si pastor yang hidup selibat tentu mulai diarahkan kepada misalnya si klien yang datang ini perempuan. Nah, si setan mulai bergenit-genit manja. Itu tidak jarang terjadi. Mungkin ada beberapa kali nggak percaya. Udah percaya deh apa kata Mimin. Bener, dia benar-benar menjadi seperti seorang gadis yang manja dan menggoda secara menggairahkan. Bahasanya pun menjadi begitu vulgar. Ya, seperti dikatakan di beberapa halaman sebelumnya, beberapa ada yang jatuh, ada yang meninggalkan imamatnya, bahkan terlibat hubungan dengan si korban. Ya, ini lebih parah, mainnya lebih halus. Menggodanya setelah sesi mendoakan. Cerdik ya. Ya, itulah sebabnya perlu beberapa kali sesi untuk benar-benar tuntas, dan memang kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Serangan baliknya bisa jadi gawat sekali. Ya.
Oke, dikatakan di sini, finally, akhirnya, tiba waktunya untuk mengakhiri sesi. Anggota tim dan orang yang si korban itu, maksudnya, itu sudah sama-sama lelah. Lalu bersama-sama kami tutup dengan doa syukur. Di awal sesi, saya dengan setia mengucapkan doa perlindungan. Now, sekarang, pada penutupan, saya mengucapkan doa penyucian penuh. Nah, jadi ini cleansing prayer, doa pembersihan. Ini wajib dilakukan ketika kita sudah selesai mendoakan si korban yang kerasukan. Kenapa? Ini dia, agar nggak ada roh-roh yang nempel di tim. Roh pemecah belah, roh kesombongan, roh penggoda iman tadi. Ini dia, ini penting ya. Karena serangan mereka tentu nggak senang ketika diusir dan berniat menyerang balik. Nah, doa pembersihan ini penting sekali. Doa pembersihan dilakukan kalau tim kita untuk dua subjek. Pertama, untuk si korban kita isi dengan doa, kita doakan namanya doa pengisian kasih, ya. Jadi diandaikan setelah setannya pergi dari tubuh orang yang bersangkutan, jangan sampai hatinya kosong. Jadi kita isi dengan kasih, kita isi dengan damai sejahtera, kita isi dengan sukacita. Kita mohon Tuhan untuk melakukan itu terhadap si korban, sehingga setan tidak punya celah lagi untuk berdiam. Ini didasarkan pada Alkitab yang mengatakan ketika setan meninggalkan tubuh orang yang kerasukan, kemudian dia pergi mengembara, ya, ke padang gurun. Dilihatnya dia nggak menemukan rumah yang baru, tiba-tiba dia teringat dengan rumahnya yang lama dan dia kembali lagi membawa 7 temannya yang lebih jahat. Nah, jadi orang yang sudah didoakan, sudah dilepaskan, harus mengisi hidupnya dengan doa. Nah, kemudian juga pembersihan diri terhadap para pendoa. Ya, supaya tidak ada roh-roh yang nempel seperti yang Mimin ceritakan tadi ya. Oke, baik. Okay. But when it all ended, I wasn't feeling quite right. Tapi ketika semuanya berakhir, saya merasa nggak enak badan. Nah, ini kenapa ini? Saya mencoba untuk bersantai, makan malam, dan melanjutkan hidup, begitulah. Tidak ada yang membantu. Maksudnya apa ini? Oke, nggak ada yang membantu. Saya mencoba untuk berkendara gitulah, jadi naik mobil gitulah. Tapi setelah sekitar 1 jam, saya nggak merasa lebih baik. Oh, jadi maksudnya dia si Monsinyur ini ketika semuanya sudah selesai, dia pingin bersantai, pingin relax gitu kan, pulang ke rumah. Nah, ternyata merasa seperti nggak enak badan, dia coba jalan-jalan pakai mobil begitulah. Nyatanya saya merasa agak cacat, somewhat disabled. Nah, kita lihat ini sepertinya sebuah serangan balik. Nah, seperti apa bentuknya ya? Nah, pada akhirnya saya berhasil mengidentifikasi perasaan tersebut. Saya merasa seolah-olah telah ditusuk oleh pisau beracun. Saya terluka secara rohani. Racun itu ada di sana dan tidak akan hilang. Itu menginfeksi seluruh sistem saya. Nah, kita lihat kenapa bisa terjadi dan apa itu. Apparently, for some reason, the demons were able to break through the usual protection and stab me with their poison. Rupanya untuk beberapa alasan, iblis mampu menembus pertahanan biasa dan dalam tanda petik menikam saya dengan racun mereka. Mungkin aku sudah terlalu dekat. Terlepas dari itu, saya terluka dengan racun dunia lain. Jadi mungkin maksudnya waktu dia mendoakan itu jaraknya terlalu dekat sama si korban, ya. Atau pada waktu menyentuh bersentuhan, si Monsinyur lupa berdoa. Bisa jadi hal apapun bisa terjadi. Contohnya begini, pernah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, Mimin juga ada buat VT-nya. Itu Father Gabriel Armot bersama
seorang pastor yang lebih senior lagi dari dia, gurunya ya, suatu ketika pernah membuang sebuah boneka vudu yang ditanam ya untuk menyantet si korbannya. Jadi korban itu datang kepada si romo-romo berdua ini, minta didoakan, dan kemudian dia ditampakkanlah oleh kuasa Roh Kudus bahwa sebenarnya orang ini disantet dan boneka vudunya ada di tempat tertentu, di bawah pohon tertentu. Nah, karena Tuhan yang singkapkan itu, ketika terjadi dalam doa, mereka pergi ke sana. Dan benar, ya, dapat. Benda itu dapat, mereka gali di bawah pohon. Nah, mereka lupa berdoa pada waktu itu, lupa diperciki dengan air kudus, lupa doa, doa pelepasan. Kan biasanya begitu ya. Jangan pernah kita sentuh dulu. Pertama kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudus, lalu kita patahkan, kita lepaskan, kita netralisir dalam nama Yesus. Setelahnya baru kita boleh pegang untuk dibakar, maksudnya begitu. Untuk dibakar dan dibuang. Nah, kedua romo ini salah satunya si yang lebih senior ini lupa berdoa. Ketika dia menyentuh si boneka vudu tersebut, terjadi efek kepada dirinya. Sejak saat itu sampai 10 tahun ke depan, dia sering mengalami sakit perut yang tiba-tiba di jam-jam tertentu. Ya, pada akhirnya memang sembuh juga, tetapi memang kamu bisa bayangkan betapa kuatnya ya. Sampai 10 tahun katanya dia di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu merasakan sakit tiba-tiba pada perut. Jadi memang nggak bisa main-main ya serangan baliknya ya. Terus kata si Eli orang Lumajang ya. Aku pernah macet Mazmur di gereja Min gara-gara kuping panas, nggak bisa konsen, punggung pun panas. Wah, pemazmur ternyata. Empok Eli, Mbak Eli. Mantap. Gimana ceritanya? Sakit nyeri berpindah-pindah. Cek lab baik-baik saja. Anehnya cuma sehari doang. Tapi rutin. Tapi sekarang bagaimana? Sudah nggak lagi? Oke, sambil kita menunggu, kita lanjutkan ya. There was only one solution for this. Hanya ada satu solusi untuk ini. Kemudian saya pergi ke kapel dan minta bantuan mama saya. Ya, siapa ini yang dimaksud dengan mama? Mother dengan huruf besar. Ya, pasti kalian tahu siapa. Tampak bagi saya bahwa si mama menatap saya dengan kebaikan dan dengan lembut, serta menegur saya karena begitu lama, atau kok berdatang sekarang, begitu loh maksudnya. Kok berdatang minta doa setelah begitu parah, gitulah intinya. Dia merasa seperti itu. Bunda Maria menegur dia. Dia dengan cepat mengeluarkan racun tersebut. Saya baik-baik saja meskipun saya perlu istirahat sebentar. Nah, ketika dia berdoa di kapel, mohon bantuan dari Bunda Maria, kemudian dia menjadi tenang dan racunnya keluar. Saya tidak tahu bagaimana setan bisa membobol pertahanan saya, maksudnya begitu ya. Itu mengingatkan saya pada apa yang dikatakan oleh salah satu instruktur militer saya. Wah, ini rupanya komplit nih. Monsignor Stephen J. Rossetti ini, selain uskup, selain eksorsis, juga psikolog, tapi juga dia imam militer. Wah, keren ya. Saat melatih, kami adu pisau. Dia memberi kami peringatan berikut. Dalam adu pisau, in a knife fight, you are going to get cut. Kamu akan terpotong dalam adu pisau. Ya mungkin memang artinya begini. Ini kan seperti orang adu pisau, berantem. Apakah kita menang, apakah kita kalah, tetap sama-sama terluka. Maksudnya begitu. Nah, ini ya maksudnya ya. Jadi memang ini pelayanan yang penuh dengan risiko. Itu sebabnya teman-teman semua harus mendoakan para pelayan Tuhan, apakah itu romo-romo eksorsis,
atau tim deliverance seperti Komsa KKSM dan teman-teman yang lain lagi yang terlibat di pelayanan ini ya, apakah di komunitas atau secara pribadi, doakan juga mereka supaya dilindungi dengan sungguh-sungguh, karena doa-doa mereka juga, karena pelayanan mereka itu benar-benar dibutuhkan dalam dunia zaman ini, dunia yang katanya sudah canggih, ternyata masih menggunakan santet, sihir untuk menyakiti sesamanya, bahkan di kota-kota besar ya. Jadi memang pelayanan ini tidak main-main dan penuh dengan risiko ya. Puji Tuhan, untuk Komsa KKSM kita masih senantiasa dilindungi oleh Tuhan sehingga enggak sampai mengalami serangan balik yang terlalu kuat ya. Ya mungkin pernah sekali dua kali terjadi, tapi kita percaya Tuhan enggak pernah memberi setan yang bisa mengalahkan kita. Intinya begitulah. Kalau dalam bahasa awamnya, Tuhan tidak pernah memberi salib yang nggak bisa kita pikul gitu ya. Tapi kalau bahasa seorang demonolog, Tuhan nggak pernah memberi kita setan yang nggak bisa kita kalahkan. Begitulah. Sekarang aman, berkat didoakan suster-suster di Tumpang dan rajin misa harian, sambut tubuh Kristus, mantap. Tuh kan, begitu saja caranya ya, nggak perlu pergi ke dukun minta anak indigo, anak indihome untuk tolong liatin aku apa yang menempel pada diri Q, tolong dong bos Q. Kemudian malah dikerjain. Atau pergi ke dukun A, dukun B, dukun C, waduh, akhirnya malah terlibat dalam praktek okultisme yang tentunya bikin ini menjadi semakin parah. Puji Tuhan, Eli pada akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk minta didoakan. Mimin juga belajar banyak ya dari suster di Tumpang, juga dari frater suster di Cikanyere ya. Mereka guru-guru spiritual kita. Min, sejak rajin doa novena aku jadi bisa merasakan energi negatif di badan orang. Itu kira-kira kenapa ya Min? Enggak apa-apa ya, anggaplah itu sebuah anugerah, dan kalau itu terjadi berarti kamu punya tugas. Anugerah selalu memberi tugas. Tugasnya apa? Mendoakan orang tersebut ya. Tuhan kasih anugerah tidak pernah sia-sia di sana. Ya. Tugas kamu mendoakan orang-orang terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, kamu doakan dia kepada Tuhan agar dia dilepaskan. Sejauh itu bergantung pada kamu bisa memberi nasihat juga. Kalau dia mau mendengar ya. Kalau kamu takut atau bagaimana bagi Mini, jadi doakan dari jauh juga is okay. Begitulah, ketika orang diberi karunia, dia diberi sebuah tugas, dan Tuhan juga memberi kekuatan untuk menyelesaikan tugas itu ya. Oke. Baik. Oh, thank you yang sudah memberi gift. Ini harus selalu begini nih tangan, supaya dilihat oleh TikTok kita sedang melakukan sesuatu. Beberapa kali kan kita di ban gara-gara dianggap AFK atau away from keyboard, dianggap cuman live apa itu, jadi-jadian doang, nggak ada aktivitas. Oh gitu ya Min, saya takut itu kuasa dari iblis. Walaupun seandainya dalam tanda petik ya, walaupun Mimin nggak yakin ya, pasti itu dari Tuhan karena kamu mendapatkannya ketika rajin doa. Oke, beginilah, walaupun anggaplah itu dari iblis, justru iblis yang semakin dirugikan karena kamu pakai untuk mendoakan. Kan begitu ya. Iblis akan dirugikan ketika orang berdoa, apalagi doa pelepasan untuk membebaskan atau untuk membantu saudaramu, kan begitu. Jadi dia kena prank lagi, kemana-mana pun dia mau lari, mau mensiasati, mau menjebak manusia. Ketika kita bisa pakai balik senjatanya, dia kena prank lagi sama Tuhan kan. Ya, dia pikir dengan menyalibkan Tuhan Yesus maka gereja akan runtuh. Nah, ternyata ketika Yesus bangkit, gereja malah makin berkibar. Hal-hal seperti ini. Oke, baik, kita lanjut pada
Topik berikutnya. She will come. She artinya dia, tapi perempuan ya. Dia akan datang. Siapakah yang dimaksud? Kita lihat. Jason's possession atau kasus kerasukannya Jason ya, kita bisa lihat di nih halaman 71. Pernah kita bahas sebelumnya. Kalau beberapa kali Monsignor menyebut nama yang bersangkutan, berarti kasusnya cukup berat atau unik. Sehingga perlu beberapa helai untuk membahas si Jason ini ya. Kasus Jason adalah kasus salah satu yang paling sulit yang pernah kami hadapi. Senjata makan Tuhan dia minum, kata si Ellie. Iya, kata Megan. Yes, digituin aja ya. Simple aja hidup ini, jangan dibuat rumit. Nah itu kenapa? Itu kan. Aduh, disuruh verifikasi lagi oleh TikTok untuk melanjutkan. Maksudnya bagaimana nih? Tok. Makin bapernya jadi TikTok nih ya. Tadi lainnya sempat ngepost ya. Nah itulah. Jadi dia ngirim puzzle supaya Min cocokin. Dipikirnya kita nganggur kali ya. Oke. Gini. Kasus si Jason ini ya, salah satu yang paling sulit yang pernah kami hadapi, kata Monsignor. Mungkin sama sulitnya dengan yang dihadapi oleh pengusir setan manapun. Nah, kita lihat apa jenis setannya ya. Dia dirasuki oleh ratusan setan. Oke, Mimin juga pernah hadapi. Dengan setan sendiri maksudnya nih, Satan dengan huruf S besar, itu maksudnya pemimpin tertinggi. Katakanlah, anggaplah Lucifer ya, yang memimpin mereka. Namun semakin sulit kasusnya, semakin kuat rahmat yang Tuhan berikan. Nah, in this case, dalam hal ini, saya tahu bahwa kita membutuhkan yang terbaik yang dapat Tuhan kirimkan kepada kita. Jadi kita membutuhkan bantuan terbaik kalau setannya sangat kuat. We were coming close to the end. Kami sudah mendekati akhir daripada sesi tersebut. Setelah berjam-jam sesi yang buruk dan menyakitkan. Setan semakin lemah dan sekarang menjadi lebih patuh. Much to their dismay. Saya memerintahkan mereka dalam nama Yesus untuk memberitahu kami kapan Anda akan pergi dan dengan cara apa. Nah, jadi ini cuman imam-imam eksorsis yang boleh berdialog sama setannya. Kita nggak boleh, karena kita gampang ditipu. Mereka jauh lebih cerdas dari kita ya. Karena kodrat mereka adalah malaikat walaupun telah jatuh. Kecerdasan mereka masih sama. Cuman memang blow on karena nggak punya hikmat, itu aja. Ketika ditanya kapan Anda akan pergi dan dengan cara apa, setan-setan itu males ngejawab dengan sebuah tanggal 2 minggu kemudian. Nah, dikatakan maksudnya gimana ini? The demons reluctantly responded with a date 2 weeks. Jadi setan-setan tersebut seperti keberatan untuk menjawab. Lalu dijawabnya dengan sebuah tanggal 2 minggu kemudian, intinya begitulah. Dan lalu berkata, dia akan datang. Nah, maksudnya apa ini? Everyone in the room knew who she was. Semua orang di ruangan itu tahu siapa dia. Setan tidak pernah mau menyebut nama Bunda Allah. Namanya seperti nama putranya adalah suci dengan sendirinya. Itself holy. Jadi dalam pengalaman kita, seringkali setan ini nggak pernah mungkin menyebut nama Bunda Maria, nggak akan mungkin. Pasti dia menyebutnya salah satunya, dia akan datang, atau yang di atas sana, begitu ya. Begitu, dia selalu pakai kata substitusi pengganti. Nggak akan pernah dia menyebut nama
Maria, apalagi Yesus atau orang kudus tertentu, ya. Jadi nggak akan pernah berani setan. Nah, the day finally came. Waktu itu akhirnya tiba, dan hari itu akhirnya tiba, dan saatnya, and the moment, saat tersebut sudah semakin mendekat. Ruangan menjadi sunyi dan Jason berkata, "Dia ada di sini." Saat Bunda Maria perlahan-lahan bergerak mendekat, iblis mulai meronta-ronta dengan liar. Bunda Maria tidak mengatakan apa-apa, tetapi pancaran cahaya Kristus yang bersinar melalui hamba Tuhan yang sangat rendah hati ini sangat-sangat kuat. Setan sendiri berteriak. Setelah berteriak dan meronta-ronta beberapa kali, si pangeran kegelapan itu pergi. And it was over. Sudah berakhir. Nah, seringkali ini dalam pengalaman tim eksorsis, ketika musuhnya sangat kuat dan kasihan juga bagi si korban, ya, jadi terlalu banyak menderita dan sebagainya, pada akhirnya Bunda Maria sendiri akan datang. Dalam Mimin lupa apakah di buku ini atau buku Gabriel Amorth, juga ketika yang datang itu Yudas Iskariot. Nah, kalian ingat kita pernah membahas itu? Ya. Dan ini menarik tentang Yudas Iskariot ini. Padahal dia adalah roh manusia, bukan roh setan. Tetapi di alam sana, dia seperti menjadi setan. Karena ketika iblis yang ramai ini ditanya, siapa nama pemimpinmu? Siapa nama pemimpinmu? Dari beberapa nama, salah satunya Yudas Iskariot. Dan ketika ditanya, apakah lu benar-benar Yudas Iskariot atau sekedar setan yang menyamar? Ya, sayalah dia. Nah, gitu. Nah, ternyata nggak bisa diusir si Yudas ini. Ternyata pengalaman para eksorsis sama. Ketika dia kedapatan, ketika mereka berhadapan dengan setan yang bernama Yudas Iskariot itu, nggak bisa diusir. Karena kan Alkitab mengatakan apa? Kamu diberi kuasa untuk mengusir setan, bukan mengusir manusia. Benar juga sih. Nah, akhirnya Bunda Maria yang turun tangan. Ya, pernah kita bahas peristiwa itu, Mimin lupa apakah di buku ini atau di buku Gabriel Amorth, ya. Di buku ini juga, kalau nggak salah, di buku ini juga tentang Yudas Iskariot. Jadi kita mengalami dua kasus ketika Bunda Maria langsung turun tangan, Yudas Iskariot dan juga Lucifer. Ya. Now, I ask all of the possessed to consecrate themselves to the Mother of God as part of the healing process. Sekarang saya minta semua yang kerasukan untuk mohon doa kepada Bunda Maria sebagai bagian proses dari penyembuhan. Kami meminta Bunda Maria tidak hanya untuk mengusir setan, tetapi juga untuk melindungi si korban yang menderita selama hidup mereka, sampai dia menyambut mereka ke dalam kerajaan surga. Gerbang neraka tidak akan menguasai gereja atau Bunda Gereja. Arwah atau setan Simin Yudas Iskariot itu, nah ini yang menarik. Ya, waktu dibahas itu susah juga diterangkan, ya. Itu sebenarnya arwah, tapi sepertinya dia collab sudah sama setan. Sudah menjadi collab. Ini juga unik secara teologi. Menjelaskannya juga bingung. Tapi itu yang dialami si Monsignor ini nih, Rossetti ini. Jadi memang ada hal-hal yang susah juga dijelaskan secara teologi. Gitulah. Oke, baik. The faith affirmed, iman yang diteguhkan. Salah satu anugerah terbesar dari pelayanan pembebasan ini adalah mengalami secara langsung kebenaran iman kita. Ya, betul, ini semakin meneguhkan lagi tentang iman kita. Dalam beberapa hal, secara langsung atau tidak langsung,
pengusiran setan secara teratur menegaskan apa yang diajarkan oleh iman kita, ya. Apa itu? Nah, jadi ini menarik ya, berbahagialah kalian yang pernah ikut doa pelepasan atau hadir di sesi eksorsisme. Di situ kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kuasa Tuhan. Ya. Mimin pernah melihat langsung ya, ketika orang kerasukan ya. Ketika dia berhadapan dengan sakramen Maha Kudus, pada waktu itu adorasi ya. Jadi pada waktu itu romonya mengangkat monstran, tahu ya monstrannya? Kalau bahasa anak kecilnya rumahnya Tuhan Yesus. Monstran. Ya tahulah monstran ya. Kalau kita adorasi pasti hostinya ditahtakan di monstran tersebut. Nah, ketika pastornya mengangkat monstran itu, si yang kerasukan ini menyembah loh. Tunduk menyembah. Padahal si orang ini dalam keadaan sadar, imannya ya gimana lah, KTP lah. Nggak mungkin melakukan gestur seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat betapa tunduknya setan terhadap kuasa Tuhan. Itu salah satu ya. Terus pertama-tama tatanan ilahi itu jelas. Yang kayak matahari itu kan yes. Ya, dulu Mimin pernah cerita ya, ada seorang yang nggak sengaja, ceritanya begini, kita sambil cerita deh karena ini sudah penutupan buku. Ada seorang dukun besar pada waktu itu Mimin kenal 20 tahun yang lalu ya. Dia masih muda loh, usianya 33, tapi sudah menjadi dukun besar karena ternyata dia sangat berbakat. Jadi dia memang ikut olah kanuragan, ikut ini, ikut itu. Sampai gurunya sendiri takut sama dia karena gurunya melihat energi yang besar dari dia, bakatnya yang luar biasa, belajar yang cepat sekali bahkan melampaui gurunya. Jadi ternyata dia ini masuk dalam 10 besar pawang hujan di Jakarta yang bisa dipanggil. Dan dia mengatakan belum pernah gagal, selalu berhasil. Lebih mantap lagi ketika dia lengkapi dengan doa Bapa Kami katanya. Dia Katolik, tapi udah menjadi dukun besar. Dan kata dia, selama ini waktu dia terima komuni biasa aja, nggak ada efek apapun. Nah, nanti kita lihat kenapa ya. Suatu hari memang cara Tuhan memanggil dia unik ya. Yang sudah tahu ceritanya, sudah diam-diam saja. Nah, suatu hari dia pada waktu nganterin tantenya ke dokter gigi. Mimin lupa dokter gigi atau dokter umum gitulah, ya sedang praktek. Bukan di rumah sakit, di klinik biasa. Atau di rumah praktek daripada dokternya. Nganterin gitu. Nah, ternyata dokternya juga seorang Katolik ya. Sehingga di buku-buku tamu itu, maksudnya ketika tamu nunggu sambil baca-baca ya, salah satunya bacaannya buku rohani. Itu ada bukunya Mother Teresa. Sambil nunggu tantenya lagi diperiksa, males-malesan dia di sofa itu, dia ambil buku itu. Dia buka lembar demi lembar, matanya tertuju pada kalimat, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mencintai orang-orang berdosa. Nah, dia kepikiran, bingung, maksudnya apa itu? Mungkin dari situ tanpa sengaja dia berdoa kepada Tuhan. Ini maksudnya apa Tuhan? Bisakah engkau jelaskan kepadaku, aku ingin mengerti. Mungkin dia berdoa seperti itu ya. Sehingga nggak berapa lama, oh ini bolpen harus begini lagi nih. Nanti kalau kena ban TikTok lagi. Nggak berapa lama, tantenya retret nih. Retret di Cikanyere waktu itu. Dan dia dalam tanda petik terpaksa lagi mesti nganter dari Jakarta ke Cikanyere, lumayan ya, berapa jam itu ya untuk mereka yang pernah ke sana ya, Lembah Karmel Cikanyere. Nah, terus sambil nunggu tantenya ini, hari pertama retret itu kan biasanya malamnya ada adorasi gitu ya. Mereka biasanya ngadakan retret Kamis cuma 1 minggu. Kamis malam setelah makan ada satu sesi, kemudian adorasi. Daripada pulang ke Jakarta lagi, dia pikir ngineplah 1 malam gitu kan, atau setidaknya bisa ke daerah terdekat, apakah Cipanas atau Cikanyere begitu kan, untuk cari penginapan, karena yang boleh menginapkan hanya peserta saja. Ya iseng lah dia, daripada langsung pulang ikut adorasi deh gitu ceritanya. Nah, setelah itu ikutlah dia adorasi. Dia duduk paling belakang gitu. Nah, ketika ternyata adorasinya agak beda di sana kan. Jadi ketika penyembahan sakramen Maha Kudus dan kemudian pemberkatan satu persatu,
Ya, jadi monsternya jalan-jalan kan. Romonya bawa jalan-jalan ditemani dengan lilin gitu kan. Sampai ke belakang. Begitu pas nyenterin muka dia, si monsternya itu dia terpelanting loh. Terpelanting berguling-guling dari ujung ke ujung, gila. Padahal kapelnya cukup besar itu kan. Nah itu terus udah gitu, nah, kan jadi heboh tuh kan, jadi heboh umatnya. Akhirnya ditangkap oleh pater sama suster, dibawa ke kapel kecil yang di belakang. Masih juga guling-guling. Terus menurut kisah cerita fraternya begini, setannya seakan-akan satu persatu ingin keluar. Saya dulu gitu. Saya duluan. Banyak sekali setat dalam tubuhnya. Sebelum pada akhirnya dia resting gitu kan. Atau resting di spirit itu seperti rebah. Nggak sadarkan diri selama beberapa waktu. Nah, cerita punya cerita, dari situ imannya muncul diteguhkan, kemudian cerita punya cerita, itu doanya lumayan lama ya, bisa sampai berbulan-bulan juga karena setannya banyak sekali. Sehingga ketika dia berhasil dibebaskan, dia bawa teman-temannya juga yang sakti kepada frater susternya. Didoakan mereka juga itu. Jadi seperti adu ilmu. Jadi si fraternya bilang begini, ayo kalian semua masuk ke dalam lingkaran ini. Jadi lingkarannya sudah disirami dengan air kudus. Kalau kalian bisa keluar, hebat. Nah, jadi begitulah dalam tanda petik seperti adu ilmu. Tidak ada satupun yang bisa berhasil keluar dari lingkaran ketika mereka sedang mempraktekkan ilmunya tersebut. Nah, manifest juga beberapa kerasukan juga. Nah, sekarang ilmunya dari siapa? Kalau ternyata bentrok sama kuasa Tuhan, kan begitu. Nah, dari situ dia bertobat, dan berita terakhir dia bahkan jadi frater. Min nggak tahu udah jadi romo belum. Semoga ya. Tapi kayaknya kalau 20 tahun yang lalu mungkin sudah jadi romo ya. Nggak tahu romo siapa namanya. Ya, tapi maksudnya kejadian seperti ini bisa meneguhkan bahwa sebenarnya di dunia ini kita memang face to face dengan kuasa kegelapan. Ya. Banyak dukun Katolik sekarang, ya benar. Tepatnya kita sering mengatakan dukun Katolik. Jadi dalam tanda petik maksudnya ya. Ini orang Katolik KTP yang uh, pakai rosario, pakai kitab suci. Awal-awalnya dibuka dengan doa, terakhir-terakhir dia ngajak para pengikutnya ritual. Nah, itu dia. Banyak sekali seperti ini. Biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang eh, bagaimana ya? Misalnya seperti ini loh. Dia seperti pingin supaya dipuji, supaya dikatakan bisa dan sebagainya. Akhirnya mencari kekuasaan dari atau kuasa atau apalah itu namanya, kelebihan dari dunia lain begitulah ya. Karena biasa kan kalau orang datang kan, aduh tolong dong, doakan aku, sembuhin aku dong, aku dari si Anu, si A, si B, si C nggak sembuh-sembuh, kamu pasti bisa nyembuhkan aku. Nah kadang umat juga begitu kan, dibanding-bandingin, sehingga dia merasa, wah ini aku harus lebih dari si A, si B, si C ini. Akhirnya dia ritual. Jadi dua-duanya salah, si umat juga salah, si dia juga salah. Ini pengalaman Mimin loh ya, maksudnya. Ketika umat bercerita tentang si Dukat ini, seperti itulah bentuknya. Biasanya orangnya muncul dari orang-orang seperti ini karena seperti bisnis kan. Bisnis kan muncul dari keluhan-keluhan. Akhirnya dia memfasilitasi ya. Seakan-akan itu adalah ajaran Katolik sehingga banyak yang tertarik begitu kan. Padahal dia sendiri ritual. Terus korbannya juga dikasih jimat oleh dia. Banyak sekali yang aneh-aneh seperti itu. Kalian semua mesti hati-hati ya. Jadi kalau kita bercerita tentang pelayan-pelayan Tuhan itu ya hati-hatilah gitu. Ya, udah paling aman pergi ke pastor suster aja. Atau tim doa. Jadi bukan pribadi, tim ya, bukan pribadi. Boleh pribadi kalau itu memang ditunjuk dari paroki atau dari pastornya gitu. Bahkan medali-medali dipakai, ya benar, banyak sekali. Itu makanya kadang kita juga menjadi salah apa sih namanya ya, menjadi miris sendiri. Umat sangat butuh pendoa-pendoa, tapi kita mau mengarahkan ke pendoa yang mana jadi bingung. Aduh nanti si umat ini jadi aneh-aneh pula dia buat gitu. Ya begitulah kesulitannya. Ya, oke, sampai di mana kita tadi? Oke, pertama-tama
tatanan ilahi itu sungguh jelas bahwa ada satu Tuhan yang sangat dibenci setan. Setan memang sangat kuat, tetapi tetap hanya makhluk dengan tali pendek. Nah, maksudnya tetap terikat lehernya, begitulah. Ya, ada malaikat baik yang membantu kita, tapi juga ada malaikat jahat atau iblis yang hanya ingin mengendalikan dan menghancurkan kita. Perawan terberkati atau Bunda Maria adalah perantara kita yang paling kuat. Terus kebenaran mendasar ini adalah bagian dari landscape setiap sesi. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa nikmati dalam tanda petik malapetaka seperti ini. Kita bisa melihat kebenaran-kebenaran iman kita. Bahkan dikatakan di sini apa? Kita melihat nyata-nyata tentang persekutuan orang kudus. Ya, di dalam sesi-sesi eksorsis ini, kami secara teratur merasakan sendiri kekuatan orang-orang kudus dan bantuan langsung mereka, kata Monsignor Rossetti. Otoritas gereja, ketika saya memanggil kunci Santo Petrus, terkadang ada getaran di antara setan yang merasuki tersebut. Pentingnya sakramen. Perhentian pertama dalam proses penyembuhan adalah sakramen tobat. Nah, ini dia. Selain itu, si korban seringkali memiliki masalah besar saat menghadiri misa, menerima Ekaristi, atau berdoa dalam adorasi Ekaristi. Nah, tadi sudah ceritakan ya, problem dalam adorasi. Ya, ini benar. Mereka yang mengalami kerasukan itu selalu takut dengan benda-benda suci. Setan sangat membencinya. Jadi setan pun akhirnya resisten terhadap mereka yang kuat terhadap Ekaristi. Jadi ini sebenarnya membuktikan kepada kita kehadiran nyata Yesus Kristus dalam sakramen. Nah, bagaimana? Menarik untuk menjadi seorang eksorsis atau pendoa deliverance. Oke, ini satu hal yang penting yang kita semua mesti tahu. Mungkin ada beberapa dari kalian berpikir, wah, pastor-pastor itu hebat ya, wah, komsa hebat ya, atau wah, pelayan-pelayan Tuhan yang mendoakan orang kerasukan atau face to face dengan setan tuh hebat sekali ya. Mereka banyak karunia ya, dan sebagainya. Mungkin beberapa yang berpikir seperti itu. Oh, kamu salah Kisanak. Bukan pada waktu sesi itu hebatnya, tetapi sebelumnya, ketika si orang-orang ini berdoa kepada Tuhan, rajin mengaku dosa secara teratur, berpantang dan berpuasa, dan mendedikasikan hidupnya untuk pelayan. Disitulah rahmat mengalir dengan segala kerendahan hati. Bukan pada saat mendoakan tersebut. Nah, jadi ketika sesi itu terjadi, si pelaku doa pelepasan atau eksorsis tersebut hanyalah saluran rahmat yang sudah numpuk di atas kepala ketika mereka sudah mempersiapkan itu semua. Jadi jangan lihat pada hari hanya, dilihat proses-prosesnya sebelumnya, ya. Nah, jadi syarat untuk menjadi eksorsis atau tim doa deliverance itu apa, Min? Doa. Itu tidak bisa tidak mutlak. Itu harus. Doa menjaga hidup baik di hadapan Tuhan. Maksudnya begini, bukan hidup suci ya, karena selama kita di dunia pasti jatuh bangun membangun kesucian ya. Tetapi paling nggak hidup doa yang baik lah. Nggak usah yang terlalu baik pun nggak apa-apa. Jadi maksudnya jangan menunggu suci dulu untuk melayani ya. Nah, jadi dan berdedikasi begitu. Punya tim juga, punya pembimbing rohani juga. Itu penting sekali. Ini bukan seperti sebuah aksi sekali tempik atau aksi sekali tampar, simsalabim treng, orang terbebas. Oh tidak, itu hasil daripada kehidupan rohani yang dijaga, puasa, doa, pantang, sakramen tobat, ekaristi yang diterima, selain tentunya dedikasi untuk melayani. Itu juga dan merupakan sebuah kekuatan tim ya. Nah, ini yang seringkali luput diperhatikan. Ya, begitu dia. Nggak tertarik Min.
Bisa menimbulkan kesombongan kalau lupa bahwa dia cuma alat Tuhan. Keledai yang ditunggangi Yesus. Yes. Tapi keledainya GR, pasti dilulukan orang. Padahal yang dipujakan yang nunggangi. Benar sekali. Kita cuma alat saja. Dan kita seharusnya juga turut happy. Happy pertama bisa bantu orang. Yang kedua boleh dipakai untuk membantu orang. Itu happy loh. Dan bagi pelayan-pelayan Tuhan itu seharusnya menjadi upah tersendiri ya. Ini bukan tentang duit, tapi tentang rasa happy, rasa bahagia. Begitu. Itulah sebabnya seperti Komsa ini ya, nggak tahu yang lain ya, atau mungkin juga sama, nggak pernah minta tarif, nggak pernah ngasih pasang tarif berapa, nggak pernah. Ini bukan bisnis coy. Ini pure pelayanan ya. Terus dapat uangnya dari mana, Min? Ya dapat uang dari gift yang kalian kasih. Enggak, bercanda ya. Ya mana cukup kalau cuma nunggu gift ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Ada aja dia kasih rezeki. Sebentar beli minum lagi. Ya, tapi ada kabar gembira dari Keuskupan Sanggau. Ya, kemarin tim telepon-teleponan dengan Uskup Sanggau. Beliau happy sekali dengan pelayanan kita yang kemarin karena itu masih termasuk wilayah Sanggau, Kalimantan Barat, dan bahkan diundang nanti ke Sanggau. Apakah di ibu kota Sanggaunya atau di daerah-daerah tertentu. Wah, itu menyenangkan sekali ya. Mantap. Bahkan uskupnya mengatakan, tolong dibantu daerah ini, daerah itu, karena kuasa kegelapan banyak sekali. Oh itu, waduh, luar biasa. Itu bagi kita sebuah, sorry Cibuan, sebuah dukungan, sebuah anugerah yang tidak ternilai ya. Kesupan Sintang dong, Min. Aduh, Sintang kemarin pernah punya pengalaman yang nggak enak ya. Mungkin Kathleen Susan tahu, terutama ditunggu kemarin. Nah, jadi memang, ya, eh, jadi ceritanya begini. Nggak apa-apa lah cerita lagi ya untuk mereka yang sudah mendengar, ya udah diam aja. Ada seorang kepala desa dari daerah tertentu di masih Kesuban Sintang ya, dia ngundang kita pada waktu itu sebagai nazarnya dia karena terpilih menjadi kepala desa, kan diundang. Katanya sudah dibicarakan kepada pasar parokinya, kepada DPP, dan mereka udah setuju. Tapi itu 2 bulan yang lalu. Kemudian dia mungkin sibuk dengan politiknya dan sebagainya, sehingga 2 bulan kemudian baru dia mengatakan, oke, kami siap tanggal ini, tolong kirimkan jadwalnya. Jadi dikirimlah jadwal, dikirim jadwal, kita buatin ini jadwalnya seperti ini. Nah, jadwalnya itu harusnya kan dia bawa kepada pasar paroki, menghadap pastor, ini loh pembicaraan kita 2 bulan yang lalu, timnya ini ya. Nah, nanti kita tentukan tanggalnya ya, begitu kan, untuk adakan. Nah, ternyata pastornya malah tahu dari umat yang lain ketika jadwal itu beredar. Nah, mungkin pastornya pada waktu itu lagi nggak enak badan atau gimana ya, nggak tanya, nggak gimana, langsung keluarkan surat edaran bahwa Komsa adalah aliran sesat, bukan Katolik, dan bermaksud menyesatkan orang Katolik. Dan dia share di Kesupan Sintang, di ini apa, di imam-imam WA grup imam, sehingga sampai juga kepada kita, dan sehingga di situ terjadi di grup mereka sendiri, Mimin tahu ya, Mimin dengar. Jadi ternyata terjadi 50-50 juga. Ada yang bilang, oh kami tahu kok kelompok ini, jadi ramai lah imamnya begitu. Nah pada akhirnya memang dia minta maaf ya. Nah, terutama kepada kepala desa juga, mereka udah saling maaf-maafin. Ya walaupun nama kita udah hancur-hancuran. It's okay. Padahal ya kita kena getahnya lah gitulah. Ya ini pelajaran juga bagi kita ya. Bahwa sebaiknya kita kenal dengan pasar paroki yang bersangkutan daripada lewat kepala desa atau lewat orang yang orang ketiga begitu ya. Itulah itu cukup pahit dengan Kesupan Sintang. Waduh, kata Susan. Iya begitulah Susan kejadiannya ya.
Ya, nggak apa-apa Wanda, semoga bisa juga pada akhirnya ke Sintang juga ya. Mohon doanya. Ya, karena kita biasanya tim itu diundang. Apakah dari ketua umat mengetahui pasar paroki atau dari pasar parokinya sendiri. Nah, ini kan kasusnya beda nih. Jadi kepala desa itu ceritanya begini. Ada seseorang datang minta doa kan. Katanya dia ingin menjadi kepala desa di daerah tertentu lah, tertentu di Sintang ya. Didoakan oleh tim dan sebagainya. Yang namanya kita doa, semua orang doa ya. Apakah dia mau jadi presiden, apakah dia mau jadi apapun deh, ya kita bantu dengan doa. Jadi. Nah, dari situ dia bernazar gitu loh. Mau ngundang, ceritanya begitu ya. Ya begitulah. Kalau tidak terkoordinasi dengan baik, jadinya bisa rungkat ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan ganti dengan pelayanan kemarin di Kubing itu luar biasa. Jadi Catherine Susan bisa lihat di VT-VT kita terbaru kok, tentang testimoni-testimoni yang banyak sekali di kuasa kegelapan yang dihancurkan, yang buat Mimin happy itu banyak yang disembuhkan. Itu luar biasa. Emak-emak yang sederhana ya. Padahal kan tugas kita cuma berdoa. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan kasih kepada mereka. Ternyata mereka disembuhkan, ada yang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Yang paling menarik adalah, wah ini gawat, ini harus bergerak. Nanti ketangkap oleh TikTok nggak kerja. Yang paling menarik adalah seorang anak kecil yang itu dia nggak pernah ketemu sama kakek dan neneknya, tapi ketika dia resting, dia melihat kakek dan neneknya datang. Bilangnya begini, jiwanya langsung tahu itu kakek dan neneknya, padahal nggak pernah ketemu loh. Bilangnya gini, Cu, tolong doakan kakek sama nenek ya, kami belum terbebas dari api penyucian. Tolong kasih tahu bapakmu, tolong doakan. Wah, itu gila itu. Anak kecil yang ngomong, yang nggak ngerti teologi. Nah, hal seperti ini ya, ini bisa menumbuhkan iman kita ya. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah, oke, jadi oke, ini juga imamat yang ditahbiskan. Nah, jadi kehadiran seorang pastor adalah mimpi buruk bagi iblis. Mereka membenci kita dengan dan kuasa Kristus yang kita miliki. Ini kita nih maksudnya imam ya. Nah, jadi mereka membenci para imam dengan kuasa Kristus yang diwariskan, dilegasikan dari Kristus kepada para rasulnya. Tentang sakramen, seluruh ritus eksorsisme adalah sebenarnya sakramental yang kuat. Nah, sakramentali maksudnya ya. Eksorsisme itu sakramentali, bukan termasuk sakramen. Yang namanya sakramentali itu perpanjangan rahmat dari sakramen. Seperti air suci itu juga sakramentali. Salib yang sudah diberkati, rosari yang sudah diberkati, relikui itu juga namanya sakramentali ya. Perpanjangan rahmat dari sakramen. Sakramen adalah sungguh-sungguh nyata kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah kita. Ada 7 sakramen yang kita punya, itu semuanya adalah sarana dan tanda kehadiran Allah dalam mengalirkan rahmat bagi umatnya. Nah, setelahnya ada sakramentali, perpanjangan rahmat daripada sakramen tersebut. Nah, eksorsisme, walaupun bukan sakramen, tapi adalah sakramentali yang sungguh kuat. Dan kami selalu teratur menggunakan salib, air suci, dan minyak pengusir setan, religi orang kudus, dan benda-benda suci lainnya, termasuk ikon-ikon Bunda Maria. Bunda Maria Penolong Abadi itu juga beberapa kali orang testimoni dilepaskan dari kuasa kegelapan ketika gambar itu turut disertakan dalam sesi pengusiran setan. Berkali-kali kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri efek daripada alat-alat kekudusan Tuhan ini terhadap setan. Oke. Iya. Ya, minta semangat, iya semangat, puji Tuhan. Wah, buku apa itu, mau baca juga ini, bukunya apa nih? Ini dia, Diary of an American Exorcist. Nggak punya bahasa Indonesia nya, Mimin. Ini juga PDF, nggak punya bukunya. Mungkin bukunya belum terbit ya.
Kalau buku-buku seperti ini, mana ya? Sebentar ya. Kalian bisa cari mungkin di toko online. Nah, buku-buku seperti ini masih bisa didapat di toko-toko online. Nah, ini pernah kita bahas kemarin ya, ini Gabriel Amort punya. Nah, apalagi ini juga pernah kita bahas tapi belum selesai, cuma sepotong-sepotong. Nah, ini yang laris sekarang berbahasa Indonesia. Boleh dicari di toko hijau atau toko orange. Demonologi dan Eksorsisme, karya dari Pastor Robini, salah seorang eksorsisme juga. Kapok, Romonya mungkin lagi bangun tidur. Ya nggak apa-apa. Romo juga manusia, gitu ya. Bukan salah Romonya juga. Kurang komunikasi di antara kepala desanya sama beliau ya, sehingga ya walaupun akhirnya kita kena getahnya juga ya, pahit. Ya pembelajaran juga bagi kita untuk hati-hati dalam hal seperti ini. Wah, mesti cari tahu nih, OTW merapat ke paroki atau keuskupan. Nah, Kathleen, boleh kalau mau mengundangnya. Sepengetahuan tentu pastor parokinya, jadi apa gitulah. Kalau mau yang sungguh-sungguh mengundang di Sintang ya, chatting-chatting aja dulu tentang bagaimana caranya ya. Kita bikin seminar di sana. Ya minta semangat, amin. Aku nonton, ya benar. Itu secara tidak langsung diberi kuasa Tuhan buat si anak menembus alam jiwa dan roh, itu luar biasa. Yes. Ya. Itu memang itu bagi kita juga ajaib ya. Siap, makasih. Mantap. Oke, ini jam berapa? Aduh. Oke deh. Sampai di sini ya. Setan berdedikasi untuk menghancurkan semua yang Tuhan telah tetapkan. Tetapi kehidupan dan tindakan mereka benar-benar memuliakan Tuhan. Nih, dengerin nih. Setan berdedikasi untuk menghancurkan semua yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan menetapkan manusia, setan mau hancurkan. Tuhan telah menciptakan alam semesta, setan mau hancurkan. Nah, ini menarik. Tetapi kehidupan dan tindakan setan sebenarnya ya, dalam tanda petik, benar-benar memuliakan Tuhan dan membantu untuk mencapai kehendak sucinya. Lah, maksudnya bagaimana, Min? Kita lihat di sini. Misalnya, alih-alih menghancurkan iman kita, tindakan iblis dalam kasus-kasus ini semakin menegaskan dan memperkuat iman kita, seperti yang telah terjadi pada banyak korban-korban atau keluarga-keluarga yang mengalami kuasa kegelapan dan akhirnya dimerdekakan. Nah, jadi setan kena prank lagi gitu kan. Maksudnya mau bikin iman kita jatuh, ternyata kita menangkan dengan kuasa nama Yesus. Nah, semakin membuat iman kita menjadi lebih meningkat lagi kepada Yesus, kan begitu. Gitu. Jadi lucu ya, setan pun sebenarnya kena prank sama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pelayanan ini dan kasih karunia-Nya yang kuat bekerja melalui itu semua. Amin. Bukan Min merapat buat nyari tahu cerita yang tadi gue kasih tahu ya. Oke, ini sepertinya akan emang mau diselesaikan. Oke deh, ini selesaikan ya. Selesaikan secara cepat ya. Ini sudah jam berapa? Karena ini yang terakhir nih. Nah, ini sudah habis sudah bukunya. Oke. Oke, stay tune di sini, betah-betahin ya. Oke, baik, ini malam Jumat kebetulan. Saya berharap entry buku harian ini memberi Anda wawasan tentang pelayanan pembebasan dan pengalaman sehari-hari seorang pengusir setan.
Saya nggak melebih-lebihkan apapun, kata Monsignor Rossetti. Saya nggak buat apa-apa. Saya nggak mengatakan bahwa refleksi saya ini adalah the video. Jadi yang harus diimani begitulah. Nggak mesti begitu. Saya mengklaim tidak ada otoritas khusus. Sebaliknya, saya menunjuk semua pada ajaran Gereja Katolik untuk pemahaman otentik tentang pesan Yesus. Jadi, ini hanyalah pengalaman saya, jadi subjektif ya, ketika saya menafsirkannya. Dan itu tunduk pada kesalahan saya sendiri dalam persepsi dan pemahaman. Jadi kalau ada yang salah, itu adalah salahnya dia, bukan salahnya gereja. Ini orang yang rendah hati memang seperti itu. Jadi, no doubt, some exorcists will disagree on some of the points I have made. Nggak diragukan lagi, pasti adalah beberapa pengusir setan atau para eksorsis yang nggak setuju dengan beberapa poin yang saya buat. Oh, itu nggak masalah. Saya berharap beberapa orang memang nggak setuju pada poin-poin tertentu. Tapi dalam percakapan dengan para pengusir setan lainnya, saya menemukan bahwa pengalaman kami memang sangat mirip. Jadi sebenarnya inilah, this is a confirmation for us of these spiritual realities. Jadi sebenarnya ini merupakan konfirmasi bagi kita akan realitas astral spiritual ini. For too long, the ministry has been relegated either to ancient history, superstition, or to the remnants of scientific thinking. Jadi memang sudah terlalu lama pelayanan seperti ini, ya, telah telah diturunkan baik ke sejarah kuno, tahayul, atau sisa-sisa pemikiran prailmuan. Jadi maksudnya telah didegradasi begitulah. Telah mengalami korup pengetahuan bahwa ini sebenarnya bagian dari sejarah kuno, tahayul, atau sisa-sisa pemikiran prailmiah begitulah. Sains modern memang penting, tetapi sains nggak mampu menyelami realitas spiritual yang lebih dalam. Nah, ini juga orang sains pasti mengakui juga. Ada lebih dari beberapa kasus di mana ilmu kedokteran dan psikologi terbukti tidak dapat membantu. Dan doa-doa gereja menghilangkan masalah tersebut dengan cepat. Ini benar sekali. Ada orang sudah ke dokter, udah itu ke psikolog, ya, bahkan udah masuk rumah sakit jiwa. Ketika datang minta doa, tiba-tiba sembuh saat itu juga. Dan dia teriak, loh, kok badan saya jadi ringan loh? Lah, kok kepala saya jadi yang tadinya pusing berat sekarang jadi itu jadi seakan-akan dunia ini penuh damai. Nah, tidak jarang terjadi. Begitu ya. Namun seringkali saya menemukan bahwa ilmu psikologi dan pelayanan rohani kita bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi. Nah, memang harus seperti itu kalau mau menyembuhkan seseorang ya. Kita lihat secara holistik, bukan unggul-unggulan. Oh tidak, ilmu demonologi lebih unggul dari psikologi. Oh tidak, psikologi lebih unggul dari demonologi. Enggak seperti itu. Yang kasihan terkorbannya ya. Jadi korban daripada keegoisme kita. Enggak seperti itu kalau kita menolong orang. Harus saling melengkapi. Saya sering menyaksikan perlunya bekerja sama pada kedua tingkat untuk penyelesaian nyata apapun atas si korban. Nah, jadi ini kita fokus pada penderitaan orang, bukan saling membangga-banggakan diri. Dan kedua itu ternyata dan fakta saling melengkapi. Oke. I have been a bit surprised in recent times. Belakangan ini saya sedikit terkejut oleh orang-orang yang mengatakan bahwa eksorsisme bukanlah bagian integral dari pelayanan Yesus. Dan dengan demikian bukanlah bagian integral dari gereja saat ini. Nah, ini pendapat yang keliru ya. Menolak realitas setan dan aktivitas langsungnya dalam kehidupan manusia berarti sebenarnya menurunkan Alkitab ke anakronisme yang tidak akurat secara teologis. Ya, kalau kita lihat sendiri, Yesus mengusir setannya face to face langsung dengan setan. Bahkan ketika dia berpuasa di padang gurun, ya, dia digodain setan. Jadi lucu kalau mengatakan setan itu sebagai sebuah simbol doang, atau sebagai personifikasi dari dosa doang, atau setan itu enggak ada manusia lain jadi setan dan sebagainya. Jika seseorang mulai menghadapi keberadaan kejahatan secara langsung, maka ia harus menghadapi kebenaran yang gamblang dan tidak menyenangkan dari seluruh ajaran Yesus. Yes, jadi nggak bisa pilih-pilih kebenaran. Yesus mengusir setan, kita juga harus
mengusir setan karena kita diberi kuasa untuk itu. Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga menyembuhkan orang sakit karena Tuhan kasih kuasa seperti itu. Ya, nanti belajar bagaimana caranya ya. Itu masalah proses. Nah, did Jesus really face Satan in the desert? Mantap, tadi Dante itu nama keponakan saya. Ya, ada bukunya Dante itu ya, dan itu sering dibahas oleh TikToker atau YouTuber. Bukunya memang walaupun itu bukan ajaran gereja Katolik, tapi menarik juga. Anggaplah seperti sebuah sastra. Dia menggambarkan neraka, ada beberapa tingkatan begitu kan. Mesti lewat jalan mana begitu. Oh ya, menarik juga. Apakah Yesus benar-benar menghadapi setan di padang gurun? Ini pertanyaannya. Apakah Yesus benar-benar bermaksud mengatakan bahwa di neraka ada kekekalan tentang ratapan dan kertakan gigi seperti Matius 13:42. Jadi it is interesting how people can read the Gospels over lifetime in a psychological dynamism of this author. Jadi sangat menarik bagaimana orang dapat membaca Injil seumur hidup dan secara psikologis menyangkal sebagian dari kebenaran yang mengerikan ini. Jadi nggak bisa pilih-pilih kebenaran. Nggak bisa. Seolah-olah orang sudah terbiasa secara mental menghalangi kenyataan penting. Meskipun jelek. Oke, perhaps mungkin refleksi dalam buku harian ini terkadang memang bikin risau gitu ya. Unsettling. Bikin gak nyaman. Mungkin memang begitulah seharusnya. Injil itu sendiri seharusnya nggak begitu nyaman sehingga kita benar-benar nyaman dengan keadaan tersebut. Jadi intinya bukan apa yang kita maui, tapi apa yang Tuhan maui. Walaupun itu memang tidak bikin nyaman. For example, misalnya saya nggak bisa membayangkan keabadian di neraka. Tapi Yesus mengatakan, it is real, itu nyata. Juga saya mengalami kesulitan menerima gagasan tentang makhluk spiritual yang sepenuhnya diserahkan kepada kejahatan. Nah, ini malaikat yang telah jatuh ya. Namun setan, S dengan huruf besar itu maksudnya pemimpin para setan, paling raja, menuju kepada Lucifer, dan setan-setannya tetap ada. Ketika saya berdiri di ruangan yang sama dan menghadapi mereka, kejahatan pembunuh mereka yang mengamuk sangat nyata dan memang sangat mengganggu. Menghadapi kenyataan memang should be disturbing. Seharusnya memang mengganggu. Tapi harapan saya adalah Anda akan menjauh dari refleksi buku harian ini dengan semangat yang sama yang mengalir melalui tim eksorsisme kami. Bukan menjauh, maksudnya ketika kita sudah selesai baca buku ini, kita pun memiliki semangat yang sama untuk menghadapi kejahatan yang mengalir melalui tim eksorsisme kami gitu maksudnya. Kami adalah kelompok yang bahagia. Kami menikmati makan malam bersama, banyak tawa dan sukacita yang meresap dalam kehidupan rohani dan dalam pelayanan kami yang penuh kasih karunia. Nah, jadi bukan sebuah sesuatu yang menyeramkan. Ya, walaupun dalam hari hanya memang menyeramkan, tetapi dinikmati sebagai bagian dari pelayanan. Dan itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri, sebuah sukacita tersendiri karena bantu orang. Ya. Setelah seharian menghadapi kejahatan, menahan serangan iblis, dan menderita dengan jiwa-jiwa yang berada dalam perawatan kita, kita pun beristirahat dengan aman karena mengetahui bahwa kejahatan telah dikalahkan secara definitif di dalam Kristus. Nah, saat hari terakhir, di akhir hari, maksudnya di akhir hari, saya memercikan air suci ke sekeliling kamar saya, menyerahkan diri saya ke dalam perlindungan perawan terberkati, dan tidur nyenyak di pelukan bunda kita. Wow, luar biasa ya. Malam bang, izin nyimak, maaf terlambat nontonnya. Wah, kita sudah mau selesai nih. Ya udah, nunggu nanti diterbitkan di YouTube ya, dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Bang, apakah ada versi bahasa Indonesianya yang sudah diterjemahkan? Nanti join aja di sini, di yang pingin bukunya ya, di Telegram,
join di Telegramnya Mimin dan teman-teman ya. Komsa KKSM online. Itu. Nah, nanti di situ gabung di grup juga di channel. Di channel tuh banyak sekali buku seperti ini. Beberapa ada yang sudah terimakan, beberapa tidak. Ya. Salah satu buku yang Mimin tunjuk tadi ada juga PDF-nya begitu. Jadi bisa ambil PDF-nya di situ ya. Jangan lupa mampir juga ke YouTube kita Komsa KKSM Online. Jadi setiap hasil daripada live ini selalu Mimin posting di sana ya. Ya, oke ya. Ditunggu teman-teman untuk join di Komsa KKSM Online. Install dulu aplikasi yang namanya Telegram. Oke. Terima kasih untuk like, comment, share, kepeduliannya, care, gift-giftnya ya dan sebagainya. Terima kasih ya. Ada yang ngasih-ngasih gift tapi tetap diam aja. Dan silent reader, itu luar biasa. Thank you ya atas perhatiannya. Semoga kita semua diberkati dengan pelayanan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah deliverance, ataukah puji-pujian, apakah mazmur, ataukah kur di gereja, apakah bacaan kitab suci, semuanya Tuhan pakai. Ya. Atau bahkan dengan pekerjaan kita masing-masing, kita bisa melayani Tuhan lewat klien-klien kita, pelanggan-pelanggan kita, dan orang-orang yang kita layani. Karena sesungguhnya hidup kita adalah sebuah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mau doa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga engkau, hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jaga bersama kami. Kau berkati semua Tuhan anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini, dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan damai sejahtera, dengan perlindungan, dengan keberhasilan apapun yang mereka kerjakan dan segala pelayanan mereka untuk keluarga mereka juga. Bila yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan pada saat ini. Kami juga persembahkan seluruh dunia ini, terutama yang sedang bertikai, yang sedang berperang, ke dalam kerahiman-Mu. Berbelas kasihlah Tuhan dan utuslah Roh-Mu. Bila semua hati didamaikan dan Kau jadikan baru seluruh muka bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. See you minggu malam pada pendalaman iman Katekismus Gereja Katolik ya. God bless you. Selamat beristirahat. Sangat membantu banget Bunda Marin para kudus. Yes. Ya, oke ya. Thank you sama-sama. God bless you.